Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketemu lagi pada pengajian ataupun pelajaran yang selanjutnya, yakni dalam kitab atau buku yang sama, halaman yang ke-12, kitabnya Al-Mawadi Al-Fiqhiyah. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu buka dengan membaca Ummul Kitab. Bagaimana biasa kita diakan khususnya kepada pengarang buku ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Kita lanjutkan halaman yang ke-12. Baris yang ke-5 dari atas. Ada tertulis di sana soal S sin. Kita baca kam nawaqidul wudu'i. Kam berapa? Nawaqidul wudu'i, sesuatu yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Jawabnya adalah nawaqidul wudu'i khamsatun. Nawaqidul wudu'i utawi perkara kang batalake wudu atau yang merusak wudu iku khamsatun ana 5. Ada 5. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, yakni sesuatu yang keluar, kharij yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu jalan dua, yakni jalan depan dan jalan belakang, ya, kubul dan dubur, ya. Ini kita itu belakang dan depan dan belakang, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari situ, ya, apapun bentuk rupanya, maka itu menjadi wudu kita rusak atau batal. Asani, yang kedua, an-naumu, yakni tidur, ghairu mumakkinin, yang tidak menetap, maq'adahu, di tempat duduknya, minal, atau tempat sandarannya, minal ardi, dari bumi. An-naumu, turu atau tidur, ghairu mumakkinin, yang tidak menetap, maq'adahu, di tempatnya, minal ardi, dari bumi ataupun tanah. Jadi pengertiannya begini: kalau seseorang itu tidur, ya, kemudian tidurnya itu tidak menetap pada tempatnya di atas atau permukaan bumi atau tanah, maka tidurnya itu membatalkan wudu. Tetapi kalau tidurnya itu menetapkan, maksudnya tetap dalam tanah itu, mohon maaf, pantat kita bagian belakang itu, pantat, ya, tetap itu seperti orang duduk gitu, ya, tetap dan tidak bergoyah, ya, maka itu tidak membatalkan wudu, ya, selama dia tidak keluar sesuatu itu tadi, mohon maaf, kentut atau dan lain sebagainya di sini. Tapi kemudian ada lagi penjelasan yang lain, pendapat begini: tidur sama-sama tidur, Pak. Gimana kalau yang satu orangnya kurus,
yang satu orangnya gemuk sama tidurnya duduk gitu. Ada yang berpendapat kalau yang kurus itu karena kemungkinan, mohon maaf, pantatnya itu ada ruang ataupun ya angin gitu ya, yang jadi ketika duduk itu, mohon maaf kalau yang kurus kan dagingnya tidak banyak gitu ya, sehingga ada ruang atau meluang itu, maka dimungkinkan itu akan keluar angin. Nah itu berarti batal gitu. Ini penjelasan. Tapi kalau yang gemuk karena dia banyak dagingnya sehingga ketika duduk dia menetap nangkap itu di dan itu tidak mungkin jalan kita depan dan belakang itu akan keluar angin dan lain sebagainya, maka itu yang tidak membatalkan. Ini segera tambahan saja. Itu. Kemudian yang ketiga, asal itu yang ketiga, zawalul akli, hilang akalnya. Bisukrin, sebab mabuk, au jununin atau gila, au irmain atau pingsan. Pingsan ya. Ini hilang akal karena minum atau nyabu atau sesuatu yang merusak akal gitu ya, banyak ya, ganja dan lain sebagainya. Au jununin ataupun gila, au igmahin ataupun pingsan. Nah tadi terkait dengan tidur itu, kalau tidurnya itu sampai hilang akalnya ya tentu batal gitu ya. Ini tidurnya tidak begitu pulas, mungkin tadi yang tidak membatalkan itu, dan dia pada tempat yang menetap. Tapi kalau sampai hilang akalnya, sampai mimpi di sana kemari, ya itu berarti hilang akalnya. Dicelup atau diundang juga tidak berkomen atau mengkoreksi, ya itu hilang akalnya. Sama dengan yang ketiga, ini masuk ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat, lamsul mar'ati, menyentuh wanita, al-ajnabiyati, yang lain atau wanita yang bukan mahram gitu ya. Wanita lain itu wanita yang boleh dinikahi, sentuh atau menyentuhnya. Al-khamisu, kemudian yang membatalkan wudu yang kelima adalah masuk farjil insani bibatinil kafi. Masuk farjil insani, mengusap farjil insani, itu kemaluan manusia, bibatinil kafi, dengan batinnya atau bagian dalamnya telapak tangan. Ini namanya batinil kafi ini ya. Ini namanya batinil kafi ini ya. Mengusap ya, apalagi sampai memegang itu mengusap saja ya, ibaratnya kan kalau mengusap itu masuk mengusap atau menyentuh itu kan tidak terlalu, apalagi kalau kamu memegang kan konotasinya agak keras gitu ya. Ya itu jadi ada 5. Kita lanjutkan halaman yang ke-13 ini, baris yang kedua. Soal ma makruhatul wudu'i, apa atau ada berapa makruhnya, apa yang dimakruhkan ya bagi wudu ataupun orang yang punya wudu atau sedang berwudu ya. Makruhnya itu ada beberapa, itu apa saja? Yang jawabnya adalah al-israfu, satu, berlebihan. Israf ya, fil ma'i, dalam air, maksudnya dalam menggunakan air. Israf ya, pakainya sin ya, bukan shin. Kalau shin itu ada titik tiganya, itu artinya mulia, tapi kalau S atau sin kecil nggak ada titiknya, itu artinya berlebihan. Israf. Jawabnya al-israfu, satu, israf, berlebihan fil ma'i, dalam penggunaan air. Ini kalian juga nanti di rumah maupun di pondok, ya gunakanlah air seperlunya, misalnya nggak boleh berlebihan ya. Kalau biasanya orang jamaah haji dari Indonesia itu karena di sini banyak air, sehingga di sana itu pajaknya kalau di tanah air menggunakan air ke
berlebih-lebihan gitu, sehingga sering ditegur itu sama orang-orang. Nah, mungkin juga di Singapura itu sama ya. Itu irit sekali airnya penggunaannya tuh di hotel-hotel itu. Nah, kita mungkin ya, moga budaya ini supaya menggunakan air dengan semestinya, sak perlunya, seperlunya saja, tidak boleh berlebihan, karena itu makruh. Ya. Buat takallumu dan takallum artinya berbicara, bighairi zikri dengan tanpa zikir, tanpa ingat, maksudnya tanpa konsentrasi sedang dia wudu gitu ya. Kalian sedang wudu, ditegur atau ditanya sama temannya, kemudian kalian menjawab, itu terus berkata-kata. Nah, sementara konsentrasi kalian sedang wudu itu terganggu. Ini namanya bighairi zikri ya, dengan tanpa atau dengan tidak konsentrasi zikir ya isinya. Itu makruh. Maka sebaiknya kalau teman sedang berwudu jangan kita ganggu gitu ya, jangan kita ajak bicara, apalagi gangguan yang lain. Yang ketiga wal isti'anatu alaihi, dan isti'anah itu mohon pertolongan, jangan tolong alaihi baginya, bagi orang itu, bi'akhoro dengan orang lain, bi'akhoro dengan orang lain. Nah, kalian sedang berwudu ya, tiba-tiba manggil temannya, tolong sandal saya dibawakan sini Mbak atau Mas. Itu namanya isti'anah, mohon pertolongan. Kalau kalian sedang berwudu kemudian minta pertolongan seperti itu, maka itu kurang bagus ataupun makruh. Kemudian soal bawahnya lagi, malazi yakhrumu al muhditsi hadatsan asghara. Malazi apa? Allazi sesuatu, yakhrumu yang haram, alal muhditsi bagi atau atas ya, orang yang sedang hadas ya, punya hadas ya. Hadasan asghara yaitu hadas yang kecil. Malazi yahrumu, apakah sesuatu yang mengharamkan bagi orang yang berhadas kecil, atau apa saja ya sesuatu yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Yahrumu alaihi, haram baginya. Hadas kan ada hadas kecil, hadas besar ya, kalian masih ingat ya. Hadas kecil itu ya biasa ya kentut, ya berak, ya jauh baul ataupun pipis misalnya, hadas kecil. Tapi kalau hadas besar kan mimpi, bersetubuh ya dan lain sebagainya, itu hadas besar ya. Nah ini sesuatu, apa sesuatu yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil? Jawabnya adalah yahrumu alaihi, haram alaihi bagi muhdis, di atas itu orang yang sedang berhadas, hadas asghar itu hadas yang kecil. Satu, as-sholatu, dia haram salat. Wa tawafu, dan dia haram tawaf. Yang ketiga, wa maskul mushafi, dan dia haram menyentuh mushaf Al-Quran ya, wa hamluhu, dan membawanya. Kemudian yang ke halaman berikutnya, Safi wa hamluhu, tiga ya. Kita lanjut kepada al-ghuslu ya. Jadi itu sholat, tawaf, membawa mushaf, menyentuh ataupun membawa mushaf. Tapi kalau mushaf atau Al-Quran itu kita masukkan ke dalam sesuatu koper, misalnya kita mau pergi ke sini, ke Jogja, kalian bawa mushaf, masukkan dalam tas ataupun koper, padahal kalian sedang tidak dalam keadaan suci atau berhadas, maka membawanya itu tidak menjadi masalah ya, darurat ataupun ya dibawa dengan bagian yang lainnya gitu ya. Kemudian halaman yang ke-14. Oh ya, demikian juga umpamanya Al-Quran terjemah gitu ya. Al-Quran terjemah,
Anda boleh walaupun tidak mempunyai hadas membukannya, ya. Membuka ataupun menyentuhnya atau membawanya. Kemudian halaman yang ke-14 selanjutnya al-ghuslu. Nah, ini yang dimaksud ghuslu itu mandi. Nah, ini kalau ada bab mengenai mandi, maksudnya di sini adalah mandi janabat, ya, mandi besar di sini, ya, maksudnya bukan mandi sebagaimana mandi biasa. Ini kalian harus paham maksudnya. Saya baca al-ghuslu mandi, maksudnya mandi besar. Soalnya adalah mal ghuslu, apakah mandi itu? Jawabnya adalah huwa utawi ghuslu iku ghuslu jismil insani, mandi ataupun membasuh semua jisim manusia. Jisim itu bentuk, ya, ataupun rupa ataupun jasad, ya, manusia. Jisim namanya. Kullihi semuanya. Min a'lar roksi, dari paling atas bagian kepala. Ini berarti rambut yang paling atas itu, ya, ila muntaha qadamihi, sampai kepada pol-polnya ataupun ujung daripada telapak kaki di bawah. Dimulai dari a'la roksi, paling tinggi bagian kepala, sampai kepada ujung daripada telapak kaki kita di bawah. Itu semuanya dibasuh, ya, dimandihi atau disiram, ya, air ghuslu jismi insan kulli semuanya. Kemudian soalnya bawahnya kam furudul ghusli, berapa fardunya mandi? Jawabnya furuduhu utawi fardunya ghusli iku salah satun matlubu. Jadi fardunya mandi wajib di sini atau janabat itu ada 3. Al awalu, yang pertama atau yang awal, iku an-niyatu, niat. Kapan niat itu? Inda ghusli awali juz'in. Ini membacanya sampai situ, ya. Kalian kalau membaca kitab seperti itu, inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh awal daripada juz, anggota, ya, anggota minal badani, dari badan. Terserah kalian mau mulai dari atas tadi atau mulai dari muka terus ke atas kan, terus ke bawah kan, gitu. Jadi ketika awal sekali kalian memulai perbuatan itu, maka disitulah niatnya. Asani, kemudian yang kedua adalah izalatun najasati minal badani, menghilangkan semua najis dari badan. Artinya ketika kalian itu sedang mandi janabat, maka kalau di antara anggota tubuh kalian ada najis di situ, dihilangkan najisnya dulu, ya. Mungkin Anda habis megang-megang ayam, atau mungkin malah terkena kotoran titik ataupun dan lain sebagainya menempel di tubuh kalian, maka itu harus dihilangkan. Astalis, kemudian yang ketiga adalah usulul ma'i, sampai nya air, ila jami'il basyarati, kepada semua kulit, wasya'ri, dan rambut. Jadi semua air yang kalian siramkan, yang kalian gunakan untuk mandi itu hendaknya sampai ke kulitnya di situ. Ya misalnya seperti, maaf, saya memakai cincin ini. Ya. Ketika saya mandi, ya, maka di bagian bawah cincin itu kan kemungkinan tidak terkena air itu, sama seperti wudhu juga. Maka itu digeser-geserkan gini, geserkan.
supaya airnya iso mlebu nang sore di bagian belah bawah, bagian dalamnya cincin. Kalau jam tangan ya rata-rata kita lepas ya. Demikian juga kalau saya misalnya punya jambang yang tebal gitu ya, atau rambut saya, maka ketika kita menyiramkan air itu hendaknya rambut itu, air itu bisa sampai menembus kulitnya. Dengan cara apa? Dipegang-pegang ataupun ditekan-tekan di atas juga gitu ya. Ya kalau sekarang sudah pakai sampo ya, ya enak itu. Pasti orang menggunakan sampo itu ya airnya sudah menetes bagian kulit yang tempat tumbuhnya rambutnya. Tapi ya itu ya, jangan sembarangan atau asal disengaja, tetapi kita pegang-pegang itu atau ditekan-tekan, pijat-pijat gitu ya, sehingga itu bisa menyampai sampai kulit gitu. Ini maksudnya usulul ma'i, sampainya air ila jami'il basyarati, kepada semua kulit, wasya'ri, dan rambut. Kemudian paling bawah soal maniyatul gusli, apa niatnya mandi. Halaman berikutnya 15, jawabnya hiya nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari. Hiya utawi niat gusli iku nawaitul gusla, saya niat mandi li raf'il hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Saya berkata niat untuk menghilangkan hadas besar, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Udah, itu niatnya. Bawahnya soal mal hadasul akbaru, apa hadas yang besar itu? Jawabnya adalah huwa utawi hadas akbar iku kullu ma aujaba al-ghusla, kullu ma saben-saben suwiji-wiji, setiap sesuatu aujaba yang mewajibkan al-ghusla, akan mandi. Jadi sesuatu yang mewajibkan mandi itulah namanya hadas besar. Soal maladzi yujibul ghusla, apa yang mewajibkan ke mandi? Ya, ini kan berurutan ya. Hadas besar itu apa? Sesuatu yang mewajibkan mandi. Kemudian yang mewajibkan mandi itu apa? Jawabnya adalah al-janabatu, yaitu janabat. Satu, janabat. Janabat itu ya nanti ada penjelasannya berikutnya ya. Di bawah ada satu janabat, yang kedua wal haidu, dan menstruasi, haid ya, menstruasi, wan nifasu, yang ketiga adalah karena nifas. Nifas itu bersalin ini ya, nifas ya. Nifas itu masa-masa keluar darah ketika mengiringi bersalinnya. Wal wiladatu, dan wilada, ini bersalinnya, melahirkan ya. Wal mautu, dan mati. Itu suatu yang mewajibkan mandi. Satu karena janabat, yang kedua karena haid, yang ketiga karena nifas, yang keempat karena melahirkan, yang kelima karena mati atau meninggal dunia. Jadi di sini ada 3 yang khusus untuk wanita. Satu haid atau menstruasi, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Ini wanita. Tetapi yang 2 janabat dan maut itu dua-duanya, baik wanita maupun laki-laki. Janabat ya, karena maaf berkumpul misalnya setubuh maksudnya ya. Maut dan mati itu sama, laki-laki perempuan mengalami yang sama. Oke. Kemudian selanjutnya adalah soal berikutnya, mal janabatu, apakah janabat itu? Jawabnya adalah dia utawi janabat iku al jima'u, jima, wa nuzulul mani, dan keluar mani.
Jadi janabat itu tadi yang di atas itu ya, janabat itu adalah karena jima. Jima itu berbeda dengan zina ya. Kalau zina itu berkumpul atau bersetubuh laki dan perempuan tidak dalam ikatan perkawinan, tetapi kalau jima itu berkumpul atau bersetubuh antara suami dan istri yang terikat oleh perkawinan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya sperma ataupun mani, wal nuzulul mani, dan keluarnya sperma. Ini bisa dua-duanya ya, laki juga sama. Itu yang menyebabkan janabat itu. Kemudian soal bawahnya mal haidu, apakah haid itu atau menstruasi itu? Jawabnya adalah huwa ad-damu. Huwa utawi haid iku ad-damu, getih atau darah, al-khariju yang keluar, minal mar'ati sapa wong wedok atau perempuan, ba'da tis'i sinina, sesudah umur 9 tahun. Ala sabilis sihhati, atas jalan sehat, maksudnya dalam kondisi sehat, wal adati, dan dalam keadaan kebiasaannya, lumrahnya, adatnya atau umumnya. Jadi haid ataupun menstruasi itu darah yang keluar dari seorang wanita ya sesudah dia berumur 9 tahun dalam kondisi sehat ya, sehat biasa itu sehat, dan dalam kebiasaan atau lumrahnya, adatnya itu seperti itu. Tapi bagi wanita-wanita tertentu mungkin berbeda. Ada yang sudah 8 tahun mungkin sudah keluar darah haidnya atau menstruasinya. Sebaliknya baru umur 12 tahun atau 13 tahun baru keluar menstruasinya ataupun dia mengalami haidnya itu. Tapi umumnya itu seperti dalam penelitian para ulama ini dulu, umumnya wong wedok ini wis umur 9 tahun itu biasanya wis keluar ya, minimal ataupun paling nom ya, paling awal seperti itu 9 tahunnya adatnya. Kemudian halaman 16 berikutnya. Man nifasu, apakah nifas itu? Halaman 16 paling atas. Jawabnya adalah huwa utawi nifas iku adamu, darah, al-khariju yang keluar, minal mar'ati dari seorang wanita, akibal wiladati yang mengiringi bersalin ataupun melahirkan. Jadi darah yang keluar dari seorang wanita ya, ketika dia atau bersamaan atau beriringan ketika melahirkan, itu namanya nifas ya. Kemudian soal berikutnya bahwa madza yahrumu al junubi, apa yang diharamkan bagi orang yang junub atau mempunyai hadas besar itu? Jawabnya adalah yahrumu alaihi, haram alaihi, ing atas junub atau orang yang sedang junub itu: 1 as-shalatu, 2 at-tawafu, tawaf, 3 wa maskul mushafi, memegang atau menyentuh mushaf, 4 wa qiraatul qur'ani, membaca Al-Qur'an, 5 wal muksu, dan diam ataupun diam ya, muksu itu menang, fil masjidi, di dalam atau tinggal fil masjidi, di dalam masjid, 5. Kemudian 5 ini ya, ini semua 5 ini adalah merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan atau diharamkan bagi orang yang sedang berjunub ya. Berjunub itu tadi
nafas ataupun bersetubuh ataupun mimpi, itu masuk ke dalam ataupun di dalamnya. Itu Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau kalian mendekati sholat. Maksudnya melakukan atau mendirikan sholat. Wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk. Ya, tadi di atas sudah disebutkan mabuk, mendem. Hatta ta'lamu, sehingga mereka mengetahui ma taquluna, apa yang mereka ucapkan. Artinya mabuknya sehingga sudah selesai ataupun sudah sembuh, sudah kembali, maka itu boleh melakukan sholat. Ketika dia sedang mabuk tidak boleh. Wala junuban, demikian juga jangan mendekati atau melakukan sholat ketika dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat di masjid ini ya. Hatta tamastagsilu, sehingga mereka bersuci atau mandi di sini ya, maksudnya. Wa in kuntum mardha, apabila kalian sedang dalam keadaan sakit, au al safarin, atau dalam keadaan safar bepergian, au ja'a ahadukum minkum minal ghaiti, atau kalian sedang dalam keadaan ghaid itu buang air besar ya atau kecil. Aulas komunisa, atau kalian menyentuh wanita, falan tajidumahan, kalian tidak mendapatkan air, fatayamu sa'idan thayyiban, maka kalian hendaknya bertayamum dengan negeri yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Maka usaplah wajah dan kedua tangan, sesungguhnya Allah, tanganmu dan wajah dan kedua tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, ya, dan Maha Maaf dan Maha Ghafur. Ini tentang tinggal di masjid tidak boleh, tetapi kalau sekedar hadirin sabil, sekedar lewat doang di dalam masjid misalnya, itu boleh. Ini tertangguh di situ atau berduduk-duduk di situ, itu pun tetap ya lebih baik dihindari. Kalau saya boleh, kan itu lebih baiknya kalau kita punya junub ya ujung yang masjid itu sedang keluar, itu mungkin lebih terpelihara ya. Ini pada dasarnya kalau sekedar lewat itu ya. Kemudian soal paling bawah ini apa ya? Soal yang paling bawah dari halaman 16, madza yahrumu al-haidi wan nufasai, apa yang diharamkan al-haidi bagi orang atau wanita yang haid, wan nifasai, dan beberapa wanita yang sedang nifas atau bersalin gitu ya. Nah, ini nifas itu tadi belum keterangan saya tambahin ya. Nifas itu ya umumnya darah yang keluar ketika mengiring melahirkan, itu umumnya berdasarkan penelitian itu 40 hari umumnya. Tapi ada mungkin kasus-kasus orang tertentu bisa begitu melahirkan langsung keluar darah, setelah itu sudah tidak keluar darah lagi, itu boleh jadi ada. Tetapi sebaliknya ada yang lebih dari 40 sampai 2 bulan mungkin juga ada. Gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu ya dihitung dalam keadaan darahnya juga dengan ciri-ciri yang lain, itu bisa jadi darahnya bukan nifas tapi darah istihadah, artinya darah yang penyakit ya, bukan darah nifas ya. Kalau itu keluar berarti tetap wajib sholat dengan membersihkan badan, wudu dan seterusnya. Karena itu darahnya sudah tidak masuk dalam kategori darah nifas misalnya. Itu saya ulangi soal mata yahrumu alal haid wan nifasai, apa yang diharamkan bagi atas orang yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Jawabnya adalah as-sholatu, satu
melaksanakan atau mendirikan sholat. Wassaumu puasa, wa ma yahrum ala junubi, dan sesuatu yang haram atas orang yang sedang junub. Jadi yang tadi di atas, yang 5 itu ditambah dengan sholat dan puasa. Sholat, puasa dan ya sudah ya, tawaf ya dan seterusnya di situ ditambahin lagi. Yang ini berlaku ada juga yang sedang junub, ketambahan seperti itu. Puasa juga nggak boleh. Ya. Itu duduk atau mempunyai hadas besar. Karena di hadis Nabi yang mengatakan nukmaru biqada is-shaum wala nukmaru biqada is-shalah. Saya, kata Aisyah, diperintahkan untuk mengqada saum, tetapi saya tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Jadi orang yang sedang haid menstruasi misalnya, karena sedang menstruasi maka puasanya nggak boleh, tetapi dia diganti dengan hari yang lain setelah Lebaran, bulan-bulan setelah bulan Syawal dan seterusnya. Tetapi untuk sholat dia tidak boleh sholat, ini enggak pareng atau cukup atau tidak diperkenankan untuk mengqada. Ya anggaplah itu sebagai gratisan atau bonus ya. Orang sudah menstruasi itu tidak diperintahkan untuk mengqada sholat, tapi puasa diperintahkan untuk mengqadanya. Maksudnya puasa wajib ya, puasa Ramadan. Saya kira itu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu tentang tayamum, halaman yang ke-17. Kemudian marilah kita tutup dengan bacaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.